Ya oke, Assalamualaikum lur. Hehe, bagaimana kabar lur? Sehat? Alhamdulillah ya kari jenengan pati sehat kabeh. Nah seperti biasa lur, di video kali ini aku bakal membahas tentang dunia sepeda. Kali ini aku bakal membahas tentang seputar tips bersepeda nih. Kalau kita ngomongin tentang tips bersepeda atau goes, ya pasti semua orang juga tentu sudah pada tahu lah ya lur, gimana cara mengendarai sepeda, mengayuh pedal dan lain sebagainya. Tapi kali ini aku nggak bakal membahas tentang gimana cara mengayuh pedal, gimana caranya mengayuh pedal atau gimana caranya mengendarai sepeda. Tapi kali ini aku bakal berbagi tips maupun sedikit informasi, yaitu tentang tips nyaman bersepeda dalam durasi berjam-jam maupun dalam durasi waktu yang lama. Dan tentunya ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang pada tanya di kolom komentar maupun pada tanya di DM Instagram saya. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar sepeda atau ya yang penting ya mampu karpet, silahkan DM saja di Instagram saya maupun di kolom komentar YouTube saya. Oke, sebelum video ini dimulai, seperti biasa lur, buat kalian yang tertarik dengan konten ini nggak usah ragu lur, langsung saja gagian subscribe ya bos, dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya biar selalu update jika aku upload video baru ya lur. Oke, ora sakasuan kok eman-eman kotane, langsung saja kita check this out. Nah, untuk pembahasan video kali ini yaitu tentang tips nyaman bersepeda dalam waktu berjam-jam. Ini adalah murni menurut pendapat aku sendiri ya lur. Selama aku bersepeda dalam durasi 5-10 jam pun nyaman-nyaman saja. Bahkan kemarin juga aku pernah berangkat jam 5 pagi pulang jam 11 malam. Tapi ya kalau durasi segitu sih ikutnya sudah bukan olahraga lagi ya lur, tapi piknik. Hehehe. Ya, langsung saja ya lur, kita bahas. Yang pertama, jenengan harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas goes ataupun bersepeda. Tujuan melakukan pemanasan sebelum bersepeda atau olahraga adalah untuk memperlancarkan aliran darah yang ada di dalam tubuh kita dan mengurangi ketegangan otot atau melemaskan otot-otot ya, agar tidak mudah kram saat bersepeda, terutama di bagian kaki kita ya lur, yang harus dilemeskan ototnya. Oke, yang kedua, jenengan harus memperhatikan tentang pengaturan tempat duduknya atau saddle-nya. Memperhatikan penyetingan saddle untuk bersepeda adalah suatu langkah yang harus dilakukan ketika jenengan mau mendapatkan sebuah esensi kenyamanan dalam bersepeda. Nah, untuk penyetingan saddle itu dilakukan ada 3 tahap, yaitu yang pertama jenengan harus memperhatikan ketinggian saddle-nya. Nah, untuk melakukan pengaturan ketinggian saddle ini ada suatu opsi yang menurut aku lumayan ideal juga, yaitu cara mengukurnya adalah tempatkan lengan tangan kanan kita pada posisi seperti ini. Lalu tempelkan jari tangan kita ke bagian tengah atau si lubang holotek cranknya ini. Setelah itu tarik seat post sampai ke atas sampai saddle-nya nempel di bagian ketiak atau kelek ya lur. Hehe. Nah, menurut aku cara ini adalah cara yang lumayan efisien ya, walaupun memang agak lumayan sedikit tinggi, tapi setidaknya posisi ini bisa menjadi posisi yang nyaman dan ideal ya, karena kalau kependekan settingan ketinggian saddle-nya itu juga enggak bagus, karena kaki kita nantinya akan mudah cepat pegal. Sebaliknya kalau ketinggian malah paha kita nanti yang pegal, jadi standar-standar saja ya lur. Ya, yang kedua, jangan lupa setting tingkat kemiringan saddle-nya. Dan yang ketiga, jangan lupa setting maju mundur saddle-nya. Nah, untuk tahap penyetingan kemiringan dan maju mundur saddle ini disesuaikan sesuai dengan kenyamanan jenengan saja ya lur, karena setiap orang mempunyai tingkat kenyamanan yang berbeda-beda.
Gunanya penyetingan saddle ini adalah untuk meminimalisir agar pantat jenengan tidak mudah panas saat bersepeda, oke? Nah, yang ketiga, setelah memperhatikan penyetingan saddle-nya agar lebih nyaman lagi biar pantat jenengan tidak mudah panas, saran aku gunakanlah celana padding ya lur. Jadi celana padding ini bentuknya seperti ini. Celana padding ini menurut aku sangat-sangat membantu banget ya lur untuk masalah kenyamanan tempat duduk saat bersepeda. Tentunya menggunakan celana padding pantat jenengan tidak akan mudah gampang panas. Jaminan lur. Oke, untuk selanjutnya yang keempat, jenengan harus memperhatikan panjang, tinggi, rendah setim yang digunakan pada sepeda jenengan. Ada berbagai varian ukuran dan jenis setim yang banyak digunakan di sepeda. Ada setim yang tinggi, ada yang pendek, menunduk ke bawah, ada juga yang panjang, biasanya untuk road bike. Nah, memperhatikan setim yang digunakan ini sangat pengaruh sekali pada tingkat kenyamanan seseorang dalam riding atau bersepeda ya lur. Setelah memperhatikan setim yang digunakan, yang kelima, jenengan harus memperhatikan handlebar yang digunakan pada sepeda jenengan ya lur. Adapun banyak jenis-jenis handlebar ya lur, jadi orang siji tok macam-macam, ana drop bar, flat bar dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi memperhatikan handlebar sama fungsinya dengan memperhatikan setim yang digunakan pada sepeda kita, oke? Gunanya ya untuk tingkat kenyamanan kita saat bersepeda. Nah, untuk selanjutnya yang keenam berarti ya lur, kita harus memperhatikan posisi tubuh kita saat bersepeda. Kalau masalah tentang posisi tubuh sih biasanya tergantung pada kecepatan atau trek yang akan kita lewati. Contohnya saat kita bersepeda dalam kecepatan tinggi atau melalui medan tanjakan yang sangat terjal sekali, tubuh kita harus sedikit membungkuk. Sedangkan untuk trek menurun atau turunan, setelah menanjak kan mesti turunan ya lur, posisi punggung kita harus dalam posisi tegak. Jadi kalau ditanjakan agak sedikit menunduk, kalau turunan tegak ya lur, men ora jungkem. Ya, yang ketujuh, kita harus memperhatikan posisi tangan kita. Posisi tangan juga mempengaruhi kondisi tubuh kita saat bersepeda. Nah, untuk saat bersepeda, lengan tangan kita harus ditekuk sedikit seperti ini ya lur, jangan sampai terkunci dan jangan lurus kayak gini. Dan pastikan tumpuan beban mengayun terasa di handlebar agar beban pada bahu dan punggung berkurang. Jadi men ora pada pegel kabeh ya. Nah, untuk yang terakhir atau yang ke-8, kita harus memperhatikan posisi kaki kita. Agar kaki kita tidak cepat pegal dan lelah, maka yang harus jenengan lakukan adalah menyesuaikan posisi kaki dengan pedal sepeda. Gunakanlah bagian depan telapak kaki saat mengayuh pedal agar kecepatan kayuhan jenengan stabil dan tenaga yang dikeluarkan lebih efisien. Tapi saran aku jika jenengan pengen pedalingnya lebih benar-benar efisien, jenengan harus menggunakan yang namanya pedal cleat. Jadi menggunakan pedal cleat itu menurut saya pedalingnya benar-benar memutar gitu. Kaki yang satunya menekan ke depan, yang satunya lagi menarik dari bawah ke atas ya lur. Dan menggunakan sepatu cleat dan pedalnya dapat meminimalisir tenaga yang kita keluarkan saat bersepeda. Berbeda kalau kita menggunakan sepatu biasa. Oke, mantap lur, mungkin itu saja video kali ini, yaitu tentang tips nyaman bersepeda dalam durasi goes yang cukup lumayan lama ya. Hal-hal atau poin-poin yang tadi aku sampaikan adalah murni menurut pendapat aku sendiri ya lur. Nah, ada satu poin penting yang memang benar-benar wajib harus dilakukan sih, yaitu apa poinnya? Yaitu latihan. Ya, jadi kalau jenengan mau goes lama atau menempuh jarak yang lumayan jauh, kunci utama agar bersepeda kita nyaman gitu, ya kunci utamanya ya adalah latihan. Jadi rajin-rajin saja latihan ya lur.
kayak latihan climbing, latihan nanjak, latihan sprint, latihan cadence, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Saya pribadi meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam pembahasan video tadi. Nah, seperti biasa, ajak kelalaian safety dan taati aturan lalu lintas dan pancal terus, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil.